Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Francisca Gunromahuse, Serikandi Papua Selatan. Sebagai perempuan Papua, saya ingin menyuarakan suara nurani dari perempuan Papua kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang disingkat dengan KWI. Kepada Yang Mulia para petinggi daripada Gereja Katolik se-Indonesia, hari ini saya ingin menyampaikan dan meminta suara gembala terhadap begitu banyak korban atau nyawa rakyat Papua yang telah dirampas atau direnggut secara paksa, yang artinya bahwa mereka meninggal bukan karena maut atau ajal sesuai yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tetapi mereka meninggal akibat hak hidup mereka dirampas. Saat ini saya ingin menyoroti terkait dengan seorang katekis atau pewarta dari Gereja Katolik, seorang katekis muda Gereja Katolik yang tertembak, dan yang kita ketahui bersama pada saat usai tertembak, beliau telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pratama di Intan Jaya, Provinsi Papua. Katekis muda dari Gereja Katolik di Intan Jaya bernama Agustinus Sondegau, umur 23 tahun. Beliau adalah seorang katekis muda Gereja Katolik yang bertugas sebagai pewarta di Gereja Stasi Emondi, Paroki Bilogai, Keuskupan Timika, Provinsi Papua pada tanggal 7 Oktober tahun 2020. Sebagai seorang aktivis kemanusiaan, saya merasa sedih ketika begitu banyak nyawa orang Papua yang terenggut, yang dirampas, yang harus berhadapan dengan timah panas. Belum berselang 1 bulan dari persoalan penembakan seorang pastor, kini giliran seorang katekis pun tertembak. Maka saya mohon kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk mohon, tolong jangan tutup mulut, segeralah buka mulut. Suarakan suara kenabian untuk masyarakat sipil di tanah Papua. Saudara Emondi tertembak di punggung kiri, tembus di dada pada pukul 07.30 waktu Indonesia Timur pada pagi hari. Agustinus ditembak di Domonggau,
Setelah tertembak, korban lalu lari menuju ke arah hutan untuk mengamankan diri. Lalu kemudian dievakuasi oleh rombongan kepala sekolah SD YPPK Bilogai, Marten Tipagau, anggota DPRD Intan Jaya, dan sejumlah masyarakat. Katekis muda yang berusia 23 tahun ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya yang mana telah tertembak, telah terkena timah panas, dari aparat TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang seharusnya aparat menjadi pengayom dan pelindung warga masyarakat. Tapi hari ini, aparat menjadi sebuah momok bagi warga masyarakat Papua. Seakan hak hidup daripada orang Papua berada di ujung pelatuk. Oleh sebab itu, saya mohon dengan kerendahan hati kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk mohon segera suarakan suara kenabian untuk membela dan melindungi hak hidup daripada rakyat Papua di atas tanah Papua. Saudara Marten Tipagau, seorang ketua DPR Kabupaten Intan Jaya, kepada media menjelaskan bahwa korban sudah dievakuasi dan sedang mendapat perawatan. Itu penjelasan yang kita ketahui pada tanggal 7 Oktober. Korban sudah dibawa ke rumah sakit Pratama. Beliau sedang mendapat perawatan medis. Sebuah jaminan hak hidup sebagai seorang manusia, sebuah jaminan hidup yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Di negara yang besar atau bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia sebagai penerima piagam perdamaian atau piagam PBB untuk kemanusiaan, hari ini sedang tidak menjalankan komitmennya sebagai anggota PBB yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan bangsa Indonesia telah melanggar komitmen hak asasi manusia, yang mana bangsa Indonesia yang adalah menjadi bagian atau peserta daripada komunitas negara-negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kita jujur berbicara. Mari kita jujur menyampaikan nurani kita. Saya mohon kepada semua gembala, baik di KWI dan juga di seluruh Indonesia. Kami mohon, tolong suarakan suara kenabian untuk menyerukan agar negara berhenti dan stop membunuh atau merampas hak hidup daripada orang Papua. Kita semua diciptakan sama oleh Sang Pencipta. Diciptakan serupa dengan gambaran atau citra Allah.
Sudah tidak waktunya gereja bungkam. Saya mohon, jangan lagi gereja bungkam. Saya berdoa dan berharap semoga rekaman seruan nurani saya ini dapat tersampaikan kepada Bapak Paus di Vatikan. Agar dapat membantu menyuarakan dan menyelamatkan umat Katolik dan juga seluruh umat Tuhan, masyarakat asli Papua di tanah Papua. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, saya mohon, tolong tarik pasukan dari tanah Papua. Sebab masyarakat merasa terteror dan masyarakat berada dalam ketakutan. Jika demikian, bagaimana kita berbicara bahwa Papua itu menjadi bagian dari bangsa yang besar ini? Ketika nyawa orang asli Papua dipandang hanya sebagai seekor hewan, rakyat Papua merasa mengalami ketidakadilan di negeri mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa dipaksa untuk tetap berada di dalam bangsa yang besar ini ketika mereka dizolimi? Saya mohon mengetuk semua nurani daripada setiap kita untuk memberikan perhatian kepada rakyat Papua yang hari ini sedang berjuang mencari keadilan untuk hak hidup mereka, untuk hak atas tanah leluhur mereka, untuk hak demokrasi mereka, mereka. Sebab aturan undang-undang sampai dengan hari ini tidak pernah menjamin semua hak itu. Nyawa orang Papua seakan seperti seekor binatang yang mana ketika ditembaki atau dibunuh itu tidak ada masalah. Rakyat Papua, mereka bukan hewan, mereka bukan binatang. Hari ini saya berbicara untuk menyampaikan suara nurani sebagai seorang perempuan Papua, karena saya dilahirkan dari rahim perempuan Papua. Untuk itu saya mohon, tolong hentikan kekerasan, penindasan, dan pembunuhan terhadap rakyat Papua. Dan stop merampas segala bentuk yang menjadi hak mereka. Jangan kita pura-pura buta.
Jangan kita pura-pura tidak tahu terkait segala hal yang sedang terjadi di atas tanah Papua, terkait segala hal yang sedang dialami oleh rakyat Papua di tanah Papua. Sampai dengan hari ini, kenapa rakyat Papua begitu lemah untuk mencari keadilan? Karena seakan keadilan itu tertutup bagi masyarakat Papua. Masyarakat Papua bukan binatang. Papua bukan hewan. Mereka adalah manusia. Hanya yang diciptakan berbeda dengan saudara-saudara sebangsa yang lain. Mereka diciptakan sebagai ras yang unik, yang mana hari ini sedang berada bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka diciptakan dengan rambut yang keriting, dengan kulit yang hitam. Belum lagi tuntas rakyat Nduga yang mana secara besar-besaran melakukan pergeseran dari kampung halaman mereka ke tempat yang lain. Bahkan sampai dengan hari ini mereka masih berada di tempat-tempat pengungsian akibat wilayah atau kampung mereka di Nduga diduduki oleh TNI. Apakah ini cara bangsa atau negara yang besar ini untuk menggusur mereka dari negeri mereka sendiri? Sebagai perempuan Papua, saya merasa sakit ketika rakyat Papua diperlakukan sedemikian rupa, tanpa menghargai hak hidup mereka. Saya mengajak kita semua, kepada saudara-saudara semua, untuk mari kita melek mata, melihat fakta, dan mari kita berjuang bersama menyuarakan kebenaran yang hari ini sedang diperjuangkan oleh rakyat Papua. Ketika mereka terus diperlakukan seperti ini, akan terus mereka berjuang untuk meminta memisahkan diri. Karena mereka akan merasa tidak ada gunanya bergabung atau tetap berada di Indonesia. Saya mencintai mama saya yang adalah perempuan Papua yang memiliki rambut keriting dan kulit yang hitam. Dan itu menjadi sebuah keunikan
hari ini mengapa hak hidup mereka harus dirampas? Para imam rohaniwan Katolik dibunuh, yang notabene mereka adalah memiliki ras rambut keriting dan kulit hitam. Maka saya mohon, sudah waktunya KWI menyuarakan atau mengeluarkan suara kenabian untuk membela hak asasi manusia di atas tanah Papua. Saya mohon, gereja jangan menutup mata. Saya berharap suara nurani ini bisa sampai kepada Bapak Paus di Vatikan, agar dapat membantu untuk menyelamatkan umat di tanah Papua. Kami di Papua hari ini sedang hidup atau berdiri dan tidur di atas darah yang mengalir. Darah setiap orang Papua yang dibunuh. Sampai di titik seperti ini, kenapa negara Indonesia masih terus juga bungkam berdalil bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran HAM di tanah Papua? Rakyat Papua semakin mengalami ketidakadilan. Dan ketika rakyat Papua ingin menyuarakan dan ingin mencari kebenaran dan keadilan, mereka sering dijustis sebagai gerombol TPN, OPM. Selalu dijustis. Bahkan negara berlindung bersembunyi dengan justice tersebut.